ada harganya. Ngajeni diri, ngaji diri. Kalau kita memang temanya selamanya ngaji diri. Karena ke dalam diri sendiri. Kalau atas nama agama, saya belum berani. Atas nama kitab, saya belum berani. Karena belum saya buktikan. Kalau ngaji diri, saya berani. Karena apa? Yang saya buktikan, saya ceritakan. Ngene iki lho, nek pengen hidup bersama Allah. Ngene iki lho kalau pengen hidup di jalan Allah. Enak. Hidup nggak ada sulit. Sulit nanti dimudahkan oleh Allah. Masalah nanti diselesaikan oleh Allah. Lah pakainya gimana? Pakainya hati. Mengikuti kata hati selaras dengan akal sehat kita. Pakainya itu hidup di jalan Allah itu. Mengikuti kata hatinya selaras dengan pikirannya. Itu hidup di jalan Allah. Kalau hidup bersama Allah, ya Allah dari sini. Tinggal kitanya menyadari, menyebut namanya di lisan, mengingat di pikiran, merasakan di hati. Tiap hari kita merasakan hadirnya Tuhan setiap detik dan waktu. Nanti semuanya ditata oleh Gusti Allah, disiapin oleh Gusti Allah. Tinggal membuktikan bahwa Allah itu ada, kita buktikan kebesaran Allah, kita buktikan keadilan Allah, kita buktikan segalanya. Jadi kalau saya tipenya membuktikan, diceritakan, membuktikan, diceritakan. Agar kita ngaji itu bisa membaca dirinya, bisa koreksi diri, bisa introspeksi diri, bisa membawa diri, bisa mawas diri, bisa sadar diri, dan endingnya kenal dengan diri sendiri. Setelah kenal dengan diri sendiri, kenal Tuhannya. Siapa yang kenal dirinya, ia akan kenal Tuhannya. Orang lebih harus ngatakan, man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi temanya, judulnya selalu sobat ngaji diri. Dan ini udah 2 tahun live streaming. Alhamdulillah ada manfaatnya 1-2 orang mah. Gitu. Ada yang membuktikan 1-2 orang mah, ada yang membuktikan, yang terbukti juga banyak sih, bukan 1-2 sih. Udah banyak yang membuktikan apa yang saya sampaikan itu. Karena memang manusia itu diciptakan oleh Gusti Allah itu hanya menyampaikan. Jadi seorang guru, kiai, ustadz, penceramah itu hanya menyampaikan. Yang merubah adalah dirinya dan Gusti Allah. Jadi tugas kita itu hanya menyampaikan. Yang merubah seseorang itu dirinya dan Gusti Allah. Hanya menyampaikan. Dalam rangka apa? Manfaat untuk orang banyak, karena hidup itu memang begitu. Menyampaikan, menolong, membantu, membuka yang tertutup, menerangi hati yang gelap, manfaat untuk orang banyak, mendapat ridho Allah, baik terhadap sesama manusia, sesama ciptaan, dan merasakan hadirnya Tuhan dari bangun tidur sampai mau tidur, bahkan tidur pun merasakan hadirnya Tuhan. Mau tidur itu ingat Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, set. Nanti bangun tidur, ya Allah, set. Kurang lebih seperti itu. Kamas tanpa aran, nggih sugeng dalu kamas matur rahayu. Orang luwih ngaten kamas ngaji diri. Kamas tanpa aran mugi tansah pinangangan wilujeng tan tesbih saking rubit. Amin Kang Mas, tanpa aran matur suwun rahayu. Jinaketna margining kautaman. Matur suwun Kang Mas. Kang Mas Dwijek monggo rampes ugi tansah rahayu. Nggih Kang Mas, rahayu. Mamah Mia nggih rahayu. Kang Mas Suhartono assalamualaikum. Derek nyimak Kang. Kang Mas Wartono bareng-bareng belajar. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kita hanya menyampaikan gurunya sudah ada, guru sejati yang ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi kita itu mengupas diri kita, membaca diri kita, memahami diri kita, mengerti diri kita. Sampai tahu, sampai kita menjadi diri kita sendiri. Karena masih banyak orang yang belum menemukan jati dirinya. Wong Indonesia loh, lupa Indonesianya. Wong Jawa lupa Jawa nih, wong situ aja. Nah, banyak di antara kita wong Indonesia lupa Indonesianya, lupa budaya Indonesia banyak, lupa leluhur Indonesia banyak, yang tidak mengikuti ajaran leluhur banyak. Makanya 3 dari leluhur itu yang harus kita pegang. 1, hargai jasanya, doakan setiap saat dan waktu. Seperti tadi saya berdoa. Kemudian kedua, jaga budayanya, kemudian lestarikan. Jangan sampai gandrung budaya luar, lupa budaya sendiri. Ini nyakitin hati leluhur. Yang ketiganya, jaga, ikutin ajaran leluhur. Ajaran leluhur ini ajaran budi pekerti. Ajaran leluhur, ajaran yang tidak boleh ngatain orang di atas leher. Sekarang banyak para penceramah pun ngomong, di atas leher banyak, bahasa binatang banyak. Lah, mulai dari kitanya kikis bahasa itu. Kita perbaiki dari lisan kita. Karena ke dalam diri, nggak usah nyalain orang, tapi
perbaiki dari lisan kita. Jangan lagi lisan kita bahasa binatang, bahasa jorok, bahasa kasar, bahasa negatif, bahasa kelamin, jangan lagi. Nanti Indonesia akan lebih baik daripada sebelumnya. Mulainya dari diri kita, dari keluarga, dari yang terdekat. Semua omongannya nggak ada yang bahasa ANJING, nggak ada. Nggak ada yang ngomong BEGO lagi, nggak ada. Nggak ngomong lagi bahasa TOLOR. Nggak lagi ngomong bahasa DUNGO, itu di atas leher. Jadi nggak ngatain orang dengan bahasa-bahasa negatif. Banyak para penceramah juga masih banyak yang ngomong bahasa negatif. Kenapa? Karena belum banyak yang menyadari kata adalah doa. Belum memperbaiki, belum menemukan kalam ucap. Kalam ucap itu kalau ucapannya semua datangnya dari Allah. Itu namanya kalam ucap. Temukan kalam ucap. Semua yang keluar dari lisan kita baik-baik semua. Kalau salah dari dianya sendiri. Kemudian temukan kalam pikir, pikiran yang baik-baik. Temukan kalam rasa dalam hati yang baik-baik. Ketemukan kalam gerak yang baik-baik. Ketemukan kalam tulis yang baik-baik. Jadi kita menemukan kalam ucap, kalam pikir, kalam rasa, kalam gerak, kalam tulis. Semuanya Allah yang main. Kemudian diri kita kosong. Kita nggak bisa apa-apa. Yang bisa Allah, kita nggak punya apa-apa, yang punya Allah. Bahkan diri kita pun milik Allah. Kalau sudah sampai tahap itu, indah hidup itu. Indah hidup, menemukan surganya dunia. Orang luar kata ngaten, semuanya terbukti dan dibuktikan lewat dirinya masing-masing. Jadi yang membuktikan dirinya masing-masing. Kalau saya hanya menyampaikan, saya udah buktikan. Kalau mau membuktikan silahkan. Hidup ini perlu dibuktikan. Jadi Gusti Allah itu ada. Katanya Allah, apa Allah itu ada. Harus membuktikan lewat dirinya. Surga di bawah telapak kaki ibu. Sudah belum membuktikan. Surga di bawah telapak kaki ibu. Nah, kita harus membuktikan sampai nanti membuktikan, terasa, menikmati, mensyukuri, kemudian ia bisa menyatakan, oh iya, benar surga di bawah telapak kaki itu benar. Oh iya, Gusti Allah itu ono benar, aku membuktikan. Nah gitu, sampai membuktikan semuanya. Tanpa proses pembuktian ya nggak ada apa-apanya, cuma omong doang. Percuma yang diomongin, percuma yang ngomongin. Tapi kalau yang kitanya nggak percuma, mau diterima nggak, bukan kita gugur kewajiban kita. Karena apa? Karena kita jangan perlu penghormatan, jangan mau penghormatan, jangan ingin penghormatan. Tapi kalau dihormati mau, tapi jangan saya pengen dihormati, saya pengen jadi, ini nggak usah. Kalau sudah hidupnya 50 tahun ke atas, kalau kita udah mendekat ke Allah itu, bahkan jangan takut nggak jadi apa-apa. Dan jangan pengen jadi siapa-siapa. Jadilah dirimu sendiri. Nanti Allah udah menatanya semua. Puas semuanya. Tapi ini jalan Allah loh ya. Kalau di jalan Allah gitu. Nanti kalau bertentangan dengan maunya Allah, repot. Kalau kita tahu mengikuti jalannya Allah, indah. Allah itu udah bikin rute. Kita ikutin rutenya Allah. Buat kita namanya suratan. Suratan dari Allah itu sudah ada. Kita tinggal ikutin suratannya Allah. Tinggal ikutin. Kalau sudah ngikutin, oh enak. Harus sabar mentok, ikhlas mentok, menerima mentok, syukur mentok, eling mentok, pasrah mentok. Kemudian Allah nanti menata, mengatur, memberkahi, melindungi, alam memproses. Setiap hari saya katakan demikian, tapi belum tentu semua orang membuktikan, karena emang perlu proses. Duk, bubuk, duk, udah bubuk, duk. Kalau perlu pembuktian, karena sulitnya pas mau jalan Allah itu. Kalau sudah bersama Allah sudah indah. 0 belum bersama Allah. Kemudian 0 itu tandanya mau kenal Allah. Tek, Allah dari sini. Ini kalau ini udah mulai proses enak nih. Mulai proses enak. Nanti setelah enaknya, setelah 0-nya pindah ke belakang. Sudah bersama Allah, 0-nya pindah belakang. Semakin 0-nya banyak, semakin tinggi nilai rupiah. 0-nya 10, 1. 0-nya 3, 1000, 0-nya 6, 1.000.000. Semakin banyak 0-nya, semakin tinggi nilai rupiah. Semakin banyak 0 kita, semakin tinggi derajatnya di mata Allah. Saya nggak bisa apa-apa yang bisa Allah, saya nggak punya apa-apa yang punya Allah. Semuanya engkau ya Allah, 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 Allah. 24 jam. Berserah diri total, tapi kita berusaha, berkarya, bekerja. Tinggal mau nggak buktiin, enak. Saya, keluarga, adik kandung, ibu, teman, sahabat, saudara yang deket-dekan saya buktiin semua dan enak semua hasilnya. Tidak percaya ya datang ke sini, tidak percaya buktikan sendiri, nah gitu. Tidak percaya buktikan sendiri. Alhamdulillah. Jadi
hidup bersama Allah, hidup di jalan Allah. Kang Mas Wijek datang sedaya luhur Agung Nuswantara ugi tanah Jawa. Mugi nyata asal kamulyan kasuwargane jati. Nggih Kang Mas, harus doain leluhur Indonesia, para pahlawan, para pejuang leluhur kita dan leluhur yang kita tempatin. Itu aja nggak semua orang berdoa. Setiap hari nggak semua orang doain leluhur lingkungan, leluhur wilayah. Padahal kita ini nempatin di tempatnya. Leluhurnya ada, di sini ada leluhurnya, dimanapun ada leluhur. Karena apa? Dulu hutan. Ada yang babat, ada yang ngawali desa. Ya doakan. Kita nggak pernah perang. Ya kita doakan leluhur yang memperjuangkan kemerdekaan ini, isi kemerdekaan ini. Jangan mengkhianati hati leluhur. Banyak di antara kita ini yang masih belum sadar, banyak. Masih gandrung dengan orang lain, masih banyak. Belum cinta leluhur, masih gandrung dengan budaya leluhur, masih gandrung orang di luar leluhur Indonesia, masih banyak. Nah ini disadarkan dari dalam hati. Oh iya ya, yang memerdekakan negara ini adalah leluhur kita. Ya saya berdoa sama leluhur. Oh iya ya, leluhur itu ngajarin ngomong di atas leher aja nggak boleh. Inimu nggak boleh, inimu nggak boleh. Ngomong di atas leher leluhur itu nggak boleh. Nah, sekarang budaya mana itu? Ada orang ngomongin orang BAJING, ANJNG, TOLOL. Penceramah juga masih banyak yang begitu. Nah, itu apa? Dia sadar enggak? Saat ia mengatakan DUNGU, hatinya tertutup. Orang yang mengatakan ANJING kepada orang lain, saat mengatakan itu hatinya tertutup. Tidak terasa apa-apa. Tapi kalau orang hatinya terbuka, ngatain orang seperti itu, hatinya menangis, hatinya sedih. Makanya kuncinya kenali hatimu. Engkau akan kenal dirimu, engkau akan kenal Tuhanmu. Karena kata hati adalah kata Tuhan. Hati itu isinya adalah utusan Allah. Hati itu utusan Allah. Raga utusaning batin, batin utusaning Allah. Maka kenalilah hatimu, ikuti kata hatimu. Dua saksi hidup di jagat raya ini yang tidak bisa dibohongin, hati dan Allah. Dua itu yang tidak bisa dibohongin di dunia ini. Semua bisa dibohongin, hanya dua yang tidak bisa dibohongin di dunia adalah hati dan Allah. Karena di dalamnya hati, kalau hati aja segumpal darah, tapi di dalamnya hati ada jiwa, ada roh, ada hidup, ada rahasia, ada ilmu, ada faham. Ada Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Ya itulah yang kita bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam hati kita ada utusan yang Allah, kiblatnya, panutannya, wasilahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW bin Abdullah, Nabi kita itu. Kurang lebih seperti itu. Nggih, Kang Mas Subiantoro, matur suwun Kang Mas Subiantoro, nggih amin Mas Lur, matur suwun rahayu. Kang Mas SK67 assalamualaikum dari ngaji Mas. Nggih bareng-bareng Kang Mas, ini ngaji diri kok, ngaji santai. Asah asih asuh. Jadi asah asih asuh. Bukan menasihati, bukan menggurui, tapi asah asih asuh, sharing aja. Kang Mas Rapi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh rahayu. Nggih, Kang Mas Febri aja matur suwun, Kang Mas Sapu Jagat Tuban Rengel ikut Gus. Nggih matur suwun Kang Mas Sapu Jagat bareng-bareng. Kang Mas Indra ACP matur suwun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat selalu. Nggih matur suwun rahayu. Mbak Santi MA matur suwun kembangipun. Kang Mas Adam, agama awal di Jawa. Hormat santun saudaraku segala tidak ada kebetulan, tetapi itu kehendak betul. Makanya Pancasila adalah jawaban dari 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan. Jawaban dari ras, suku, dan golongan. Pancasila adalah sakti mandraguna. Pancasila adalah bukan hanya final, tapi sudah juara umum seumur hidup dunia akhirat. Agamanya beda-beda, caranya beda-beda, nyebutnya beda-beda, menuju ke satu tujuan yang sama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, sama berbuat baik terhadap sesama manusia. Tapi tidak boleh semua agama sama, nggak boleh bilang begitu. Agamanya beda-beda, nyebutnya beda-beda, cara ibadahnya beda-beda, tapi menuju ke Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Tunggal, Yang Maha Sampurna, betul itu. Karena 6 agama itu impor, agama dari luar negeri masuk ke Indonesia, 6 agama itu. Indonesia sebelum masuk agama 6 itu, Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu, Katolik, Indonesia sudah punya banyak, punya Kapitayan, punya Penghayat, Sunda Wiwitan, Buhun, Kebatinan, dan seterusnya.
Itu Indonesia sudah menemukan isinya. Makanya yang luar 6 agama tadi ketemu Indonesia, plek isi dan kulit indah. Andai semua orang menemukan ya indah, lebih indah daripada yang lain. Tapi kalau semua orang berbuat baik ya Indonesia juga kacau. Kalau semua orang se-Indonesia nggak ada yang jahat ya kacau juga. Kalau semua orang jahat juga kacau. Jadi semua Allah menciptakan di manusia itu di dunia ya bukan Indonesia. Kita berharap Indonesia lebih baik, yang banyak lebih banyak, baiknya lebih banyak, mengertinya lebih banyak, fahamnya lebih banyak gitu. Kalau di dunia ini semua orang baik kun fayakun, jadi baik sama Allah dibikin, ya nggak ada hukum keseimbangan. Kalau semua orang jahat juga hancur dunia. Dibikin min dan plus, kita tinggal memilih. Kita mau jadi Kurawa atau jadi Pandawa. Kalau Pandawa itu 5, kalau Kurawa itu 100. Di antara orang 100 jahat, 5 lah yang baik. 5 yang memimpin di antara orang 100 itu. Nah, kita belajar menjadi yang 5 itu. Salah satu di antara 5 itu. Nah, 5 itu kalau ditarik dalam diri kita, ya sejatinya itu gambaran diri kita. Semua yang ada di alam inilah gambaran diri kita. Ya, Pendowo 5 itu gambaran yang panca indera kita itu. Krishna ya gambaran hati kita. Baladewa gambaran pikiran kita. Makanya hati kita itu kalau negara presiden, pikiran kita itulah patih. Kalau kerajaan, hati kita ada raja. Kalau kerajaan. Terus pikiran kita patihnya. Tapi kalau negara, hati kita itu presiden, pikiran kita itu wakil presiden. Kalau mobil, hati kita itu sopir, pikiran kita itu kenek. Jadi harus kenal dengan hatinya. Syaratnya kenal hati kok, menyadari diri. Orang itu kalau belum kenal hatinya, masih dalam masalah. Karena apa? Hati itu kalau roda itu ibarat as tengah. Roda nggak ada as tengahnya, morat-marit jari-jarinya. Jadi Kang Mas Iqbal matur suwun hadiahipun. Hati itu ibarat lampu semprong. Lampu semprong hati. Semprongnya dibersihin setiap hari. Lampunya bisa bersinar. Hati kita itu sejatinya bersinar. Kalau tidak ada yang menutupi. Yang bikin hati kita tidak bersinar itu karena ada syirik. Nutupin dengki, nutupin takabur, sombong, nutupin. Menghasut, nutupin, menghujat, menghasut, membenci, mendengki, menyerang, itu menutupi hati. Kalau itu udah nutupin, kita ngomong jelek aja, ngatain orang jelek, hatinya nggak terasa apa-apa. Kita mukul orang pun hatinya nggak terasa sakit. Kalau mata hati ketutup. Tapi kalau mata hatinya terbuka, semut mati di bekas kopi kita loh, hati kita sedih. Kita nginjek bekecot mati sedih, kita berdoa di situ. Wasih welas AC-nya di hati gitu. Bunuh semut di bekas kopi loh, mati itu. Sedih banget. Makanya bekas kopi kita itu kalau udah selesai cepat dicuci dengan air putih supaya semutnya tidak pada mati di bekas kopi. Ini dosa kecil yang tidak kelihatan. Tapi kalau sehari membunuh semut bekas kopi kita 10, kalau 10 hari udah 100 semut yang kita bunuh. Ini yang dosa yang tidak kelihatan. Mbak Umu Lutfi, nanti setelah semut itu kasih kita dengan semut kasihan, dengan tumbuhan, dengan yang lain, dengan manusia itu lebih kasihan. Dengan semut aja kasihan, ya apalagi sama manusia lebih kasihan lagi. Itulah yang dikatakan kita itu membawa Bismillahirrahmanirrahim jalan. Bismillah bukan hanya dibaca, tapi dipraktekkan. Praktekkan dimanapun tempat berada, kita membawa welas asih kasih sayang. Itu yang dikatakan kita itu membawa Bismillah. Andai kata Bismillahirrahmanirrahim praktek di dalam negara yang berperang, dua-duanya praktek Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada perang. Mbak Umu Lutfi makasih, karena negara berperang itu dua-duanya tidak pakai praktek Bismillahirrahmanirrahim yang jalan. Andai kata ini pakai Bismillahirrahmanirrahim, ini pakai Bismillahirrahmanirrahim, ini kasih sayang, damai. Karena perang itu selesai dengan cinta, damai, dan kasih sayang. Perang itu dengan damai, cinta, dan kasih sayang. Makanya salah satu kunci hidup itu adalah kasih sayang. Kang Mas Iqbal matur suwun lho jenengan hadiah akeh men. Kang Mas Mbak Umu Lutfi matur suwun Mbak Umu Lutfi hadiah. Jadi kita itu kuncinya kasih. Kalau kita ngasih kepada hamba Allah, yang dari atas akan ngasih kita. Kita menolong hamba Allah, kita akan ditolong Allah. Kita membantu hamba Allah, kita akan dibantu Allah. Rumusnya kalau pengen dibantu Allah, bantu hamba Allah dulu.
Pengen sukses-sukseskan hamba Allah. Pengen maju-majukan hamba Allah. Pengen senang-senangkan hamba Allah. Pengen mulia-muliakan hamba Allah. Kuncinya itu. Dari yang pertama ibu dulu. Orang yang nomor satu di dunia ini adalah ibu kita. Orang yang nomor satu. Kalau Nabi ya Nabi Muhammad. Dan sempurnanya umat. Tapi orang yang di dalam diri kita ini, yang nomor satu adalah ibu kita. Karena kita berasal dari ibu kita. Ibu, bapak itu Tuhan yang kelihatan. Guru yang pertama. Guru yang pertama adalah ibu bapak kita. Guru yang pertama. Yang ngajarin kita makan, yang ngajarin kita minum, yang ngajarin kita ngomong. Utamakan. Kalau itu udah diutamakan, yang lain akan ngikuti. Karena itu porosnya. Itu ibarat listrik adalah panel dan sekring. Jadi ayah ibu kita itu ibarat listrik, panel dan sekring. Saya dulu buktiin. Dulu sebelum saya berbakti sama ibu saya, sudah sering ke masjid, puasa dan seterusnya itu. Tapi rezeki sulit sekali. Kerja berdua nggak cukup buat makan. Dulu sebelum saya berbakti sama ibu saya. Ibarat saya udah pasang lampu, pasang kulkas, pasang Magicom, pasang tape TV, komputer udah saya pasang. Tapi panel sama sekring nggak saya naikkan. Bukan sulit. Setelah saya cuci kaki ibu, saya berbakti sama ibu, saya senangkan ibu, muliakan ibu, hidup saya tertata. Dulu kerja berdua nggak cukup buat makan. Dulu saya kerja, istri saya kerja nggak cukup buat makan. Sebelum saya berbakti sama ibu saya. Setelah saya berbakti sama ibu saya, yang kerja saya. Cukup. Yang kerja sebenarnya anak-anak. Kita ditata oleh Allah, suruh ngawasin orang kerja, suruh ngeliatin orang kerja, suruh nata orang kerja. Karena kita menata ibu, kita ditata oleh suruh menata hamba Allah. Kemudian Allah siapkan usaha, hire, karyawan, tempat, semua siapkan. Kalau kita sudah menyiapkan hambanya Allah, jangan takut kita disiapin oleh Allah. Rumusnya itu. Jadi rumusnya itu, rumus ke Allah itu, siapa menanam bakal memetik. Siapa menabur menuai. Siapa memberi pasti menerima. Giving is receiving. More you give, more you get. Semakin kamu memberi, semakin kamu menerima. Rumusnya seperti itu. Siapa takut ketakutan. Siapa mengejar kehilangan. Siapa pasrah akan mendapatkan. Makanya ilmu-ilmu itu harus dikuasai dalam diri. Kenapa kok masalah terus? Oh, karena salah rumus. Wala ing kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa kufur nikmat ditambah azab. Apakah masalah terus dalam hidup itu karena kurang bersyukur? Oh, bisa jadi. Kita salah rumus wala ing kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa kufur nikmat ditambah azab. Oh, kalau gitu tak balik. Rumusnya tak pakai la ing syakartum la azidanakum. Siapa bersyukur tambah nikmat. Bersyukur itu ada 3. Lewat ucapan, lewat rasa hati, dan lewat barang. Kalau gitu tak coba lisanku 24 jam tak berterima kasih sama Allah saya. Saya tak alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 24 jam mulai merubah cara berpikir. Maka duniamu akan berubah. Mulai merubah torikoh, mulai rubah ke laku. Tanpa laku nggak dapat apa-apa. Banyak orang yang kalau dikasih duit mau, tapi suruh laku nggak mau. Banyak banget. Dituturi ilmu ke Tuhan itu nggak pada mau banyak. Diajak ke jalan Allah nggak mau banyak. Tapi dikasih duit mau. Jalan Allah itu simpel bagi yang tahu. Simpel sekali. Karena Allah dari sini. Allah dari sini. Tinggal menyadari Allah udah di sini. Tinggal mengenali Allah udah di sini. A3D. Aku di sini, alam di sini, Allah di sini. Tinggal mengenali. Tapi nanti ada, itu mau dalam, itu tinggi. Ya dulu, betul. Dulu belum ada media sosial. Dulu pemikirannya orang dulu masih hati-hati menyampaikan tauhid, menyampaikan makrifat. Sekarang siang, pagi, sore, malam ada penyampaian tentang tauhid. Kenapa? Memang udah saatnya. Adanya media sosial itu punya orang luar negeri masuk ke Indonesia. Luar masuk ke berarti in-nya dikeluarkan. Setelah dikeluarkan ngimbangi ajaran kultur. Karena emang ada yang mendesain politik. Padahal hasilnya adinul makrifat. Kenal Allah dulu, beragama itu kenal Allah dulu sejatinya.
Namun karena dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai sekarang itu kan jauh dan beribu tahun yang lalu, ya harus lewat syariat. Kemudian dengan bahasa penyampaian saya, ngaji diri umur 30 tahun ke atas, ngaji ke dalam diri. Orang kok selama ini hidupnya sulit, masalah, ya selama ini mencari di luar dirinya. Ia mencari di luar dirinya. Karena apa? Kalau ia sudah mulai mencari di dalam dirinya, ya ketemu. Siapa yang mencari di luar dirinya nggak ketemu, ia harus putar balik mencari ke dalam dirinya. Karena yang di luar itu palsu, yang asli ajana di dalam. Di luar itu ada, di dalam itu isi. Kalau pengen ketemu, lewat dalam. Nah, kenal Allah itu bukan lewat luar diri, tapi ke dalam diri sendiri. Belajarnya ke dalam. Karena semuanya belajarnya lewat dalam. Lagu Indonesia Raya itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bangunlah Indonesia Raya. Bangun Indonesia aja dari jiwa. Bangunlah jiwanya, jiwanya jangan kotor, jiwanya tetap suci karena dari Allah. Secuil dari Yang Maha Kuasa jiwa itu. Dijaga kesuciannya, kemudian bangunlah badannya, jaga badannya. Kemudian setelah jaga badannya, olahraga teratur, istirahat teratur, makan teratur, pikiran senang, hati senang. Bangunlah keluarganya, jaga keluarga. Kemudian bangun sesama, baru bangunlah Indonesia Raya. Namun yang dua tersirat, bangunlah keluarga, bangunlah sesama tidak disebutkan di lagu Indonesia Raya. Kemudian yang terakhir adalah bangunlah dunia. Kalau di Jawa disebutkan memayu hayuning jiwa, memayu hayuning rogo, memayu hayuning keluarga, memayu hayuning sasomo, memayu hayuning bawono. Disebutkan kalau dari Jawa. Sama, orang yang belajar tauhid dari Jawa dengan orang yang bertorikoh yang hakikat marifat nanti ketemunya sama. Hanya beda cara dan bahasanya. Makanya kadang-kadang saya sampaikan dari Arabnya dan dari Jawanya bisa ketemu. Ngaji diri itu ngaji ke dalam dirinya sampai menyadari diri bahwa Allah udah di sini, sadari. Allah itu nggak jauh dari kita, dekat dengan kita. Cedak orang singgolan, dekat tapi nggak sentuhan karena Allah Maha Suci, kita kotor gitu. Harus sadari, harus mengerti, harus paham. Tinggal kita membuka pikiran dan hati. Selama pikirannya nggak dibuka, hatinya nggak dibuka, ya nggak akan merasakan hadirnya Tuhan. Yang bikin kita nggak kenal Tuhan itu karena pikiran kita tertutup, hati kita tertutup. Makanya nggak kenal Tuhan. Sudah deket tapi tertutup. Ya nggak kenal, mau deket tertutup kan gitu. Kurang lebih kata sampai di sini tak sapa lagi. Nggih, Mas Do, cahayanya seperti apa, Mas? Cahayanya tidak kelihatan, itu bahasa filosofi. Bahasa filosofi. Cahayanya di atas cahaya tidak kelihatan. Bahasa filosofi, bahasa lambang. Kan di Quran itu masih lambang yang harus dibuktikan keasliannya. Keasliannya. Bahasa filosofi, bahasa sanepan, bahasa perlambang harus dibuktikan ke dalam hakikatnya. Hakikatnya. Secara syariat seperti itu, hakikatnya seperti apa? Saking rumitnya belajar hati, belajar rasa, diperlambang.